Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kirana dengan NPM 2022 10257. Saya dari kelas Manajemen Investasi dan Portofolio kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen. Dan pertanyaannya ialah jelaskan kembali teori-teori di atas dengan lebih mendetail. Termaksud ciri, tujuan, rumus, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Yang pertama itu teori efisiensi pasar. Cirinya itu dikembangkan oleh Eugene Fama. Teori ini menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia. Artinya pasar keuangan yang efisien tidak mungkin untuk mengalahkan pasar secara konsisten dengan menganalisis informasi yang sudah tersedia. Tujuannya mendorong investasi pasif seperti indeks yang cenderung menghasilkan hasil yang sebanding dengan pasar. Rumusnya tidak ada rumus matematis khusus, namun ide pasar adalah bahwa harga saham mencerminkan semua informasi sehingga tidak ada peluang untuk mengalahkan pasar. Yang kedua, teori portofolio Markowitz. Cirinya dikembangkan oleh Harry Markowitz. Teori ini menekankan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Investor harus membangun portofolio yang beragam dengan aset yang memiliki korelasi yang rendah untuk mencapai tingkat pengembalian tertentu pada tingkat risiko tertentu. Tujuannya membantu investor meminimalkan risiko dan mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan. Rumusnya, portofolio efisien dapat diidentifikasi melalui perhitungan yang matematis yang mempertimbangkan tingkat pengembalian dan risiko aset dalam portofolio. Teori modern portofolio CAM. Ciri dikembangkan oleh Jack Traynor, William Sharp, John Lindner, dan Jan Mosin. CAM memberikan modal untuk menilai risiko dan penghargaan dalam investasi. Tujuan menghitung tingkat pengembalian yang seharusnya diharapkan dari suatu investasi berdasarkan risikonya. Rumusnya, model CAM menghubungkan pengembalian yang diharapkan dengan risiko sistematis, risiko pasar, dan risiko bebas. Yang keempat, teori arbitrase pricing (APT). Ciri dikembangkan oleh Stephen Ross. Teori ini menyatakan bahwa penghargaan untuk risiko dalam investasi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Lebih fleksibel dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghargaan risiko. Tujuannya membantu investor mengukur penghargaan risiko dan membuat keputusan investasi yang lebih cermat. Rumus, tidak ada rumus khusus, tetapi APT melibatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan risiko. Teori yang kelima, teori keuangan perilaku. Ciri dikembangkan oleh berbagai kontributor termasuk Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Fokus pada bagaimana faktor psikologis dan emosional mempengaruhi keputusan investasi. Tujuannya membantu menjelaskan investor yang tidak selalu rasional dalam pengembalian keputusan investasi. Rumus, tidak ada rumus khusus, tetapi melibatkan analisis perilaku dan psikologi investor. Yang keenam, teori nilai investasi atau value investing. Ciri dikembangkan oleh Benjamin Graham dengan kontribusi dari Warren Buffett. Menekankan penilaian intrinsik saham. Tujuannya mencari saham yang dihargai lebih rendah daripada nilai sebenarnya perusahaan. Rumus, melibatkan analisis fundamental dan penilaian nilai perusahaan dan saham. Teori yang ketujuh, teori dividen dan teori keagenan atau dividen dan agensi teori. Ciri teori dividen membahas distribusi dividen
oleh perusahaan kepada pemegang saham. Sementara teori keagenan mengkaji konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Tujuan menjelaskan bagaimana kebijakan dividen dan kebijakan korporat lainnya mempengaruhi pemegang saham dan manajemen perusahaan. Rumus tidak ada rumus khusus, tetapi melibatkan analisis kebijakan dividen dan konflik keagenan dalam perusahaan. Teori yang ke-8 dan teori yang terakhir adalah teori reksadana atau mutual fund theory. Ciri melibatkan konsep dana kolektif dari berbagai investor. Tujuan memberikan akses ke portofolio yang dikelola secara profesional dengan diversifikasi. Rumus tidak ada rumus khusus, tetapi melibatkan analisis biaya manajemen dan hasil reksadana. Semua teori-teori ini memiliki peran penting dalam membantu investor memahami dan mengelola investasi mereka sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.